Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi manajemen fundraising. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola. Selanjutnya, kata benda manajemen. Manajemen dapat mempunyai berbagai arti. Pertama, sebagai pengelolaan, pengendalian, atau penanganan atau managing. Kedua, perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa skillful treatment. Fundraising berarti pengumpulan dana, sedangkan orang yang mengumpulkan dana disebut fundraiser. Fundraising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam pengumpulan atau penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat. Tujuan fundraising zakat. Yang pertama, menghimpun zakat. Yang kedua, menghimpun muzaki. Yang ketiga, menghimpun volunteer dan pendukung. Yang keempat, meningkatkan atau membangun citra lembaga. Dan yang kelima, memuaskan muzaki. Fungsi-fungsi manajemen dalam fundraising zakat. Fungsi manajemen dalam fundraising zakat diperlukan agar fundraising zakat dapat berjalan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen dalam fundraising zakat digolongkan menjadi 4. Yang pertama yakni perencanaan atau planning, yang merupakan fungsi dasar manajemen yang memiliki 3 pengertian, yakni sisi proses yang digunakan untuk memilih tujuan, sisi fungsi manajemen itu sendiri, di mana pemimpin menggunakan pengaruh atau untuk menentukan atau mengubah tujuan organisasi. Yang ketiga yakni sisi pengambilan keputusan, yang merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang. Adapun fungsi yang kedua yakni pengorganisasian atau organizing, yang merupakan fungsi manajemen yang mengelompokkan orang dan memberi tugas. Fungsi yang ketiga yakni penggerakan atau actuating, yang menjadi fungsi terpenting dalam manajemen fundraising karena paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini dapat diterapkan setelah rencana atau organisasi dan karyaan yang ada. Yang terakhir yakni fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi keempat dari manajemen fundraising yakni mengamankan dan mengalokasikan dengan tepat penyimpanan yang terjadi. Unsur-unsur dalam fundraising zakat. Ada beberapa hal yang merupakan unsur-unsur fundraising, yakni yang pertama, identifikasi donatur atau calon muzaki, yang berupa pengenalan terhadap calon muzaki diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang perilaku calon muzaki. Dengan adanya identifikasi calon muzaki, mempermudah strategi fundraising. Selain itu, dapat memiliki database muzaki. Yang kedua yakni penggunaan metode fundraising. Setelah mengidentifikasi calon muzaki, lembaga pengelola zakat dapat menentukan metode-metode yang cocok untuk menghimpun dana zakat dari calon muzaki. Metode fundraising zakat. Ada 2 metode yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, metode fundraising langsung. Yang dimaksud metode fundraising langsung adalah metode yang menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yang kedua, metode fundraising tidak langsung, merupakan suatu metode yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Selanjutnya, kendala pengumpulan zakat. Ada beberapa kendala, diantaranya yaitu yang pertama, pemahaman dan kesejahteraan umat Islam tentang kewajiban pajak masih rendah dibandingkan pemahaman mereka tentang sholat, puasa, dan kewajiban lainnya. Yang kedua, konsep fikih zakat yang dipahami masyarakat tidak sesuai dengan kondisi sosiokultural dan perekonomian bangsa. Yang ketiga, pembenturan kepentingan antara lembaga pengelola zakat yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan secara tidak sehat karena merasa lahan terganggu sehingga antara LPZ terkesan berjalan sendiri. Yang keempat,
Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah. Manajemen penyaluran zakat. Istilah manajemen zakat produktif terdiri dari 3 kata: manajemen zakat produktif. Istilah manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan 2 kata, yakni kata idara atau berkeliling atau lingkaran dan tadbir. Secara ilmiah, perkembangan manajemen muncul di awal terbentuknya negara industri dan pada pertengahan kedua abad ke-19. Secara etimologi, dalam bahasa Indonesia belum ada keseragaman mengenai terjemahan terhadap istilah manajemen. Hingga saat ini terjemahnya sudah sangat banyak dengan alasan-alasan tertentu seperti pembinaan, pengurusan, pengolahan, ketatalaksanaan. Manajemen. Dalam kamus ekonomi, manajemen berarti pengelolaan, kadang-kadang ketatalaksanaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Adapun tentang manajemen zakat, bahwa cakupan manajemen zakat meliputi perencanaan dalam penyaluran zakat, pengorganisasian dalam penyaluran zakat, penggerakkan dalam penyaluran zakat, dan pengawasan penyaluran zakat. Sedangkan zakat itu sendiri dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dapat ditinjau dari segi etimologi dan dari segi terminologi. Pendistribusian zakat secara produktif. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Pendistribusian zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, dan pada akhirnya meningkatkan kelompok muzaki. Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dalam kebijakan manajerial badan atau lembaga zakat yang bersangkutan. Ada kalanya disalurkan langsung pada mustahik dengan pola konsumtif, dan ada kalanya diwujudkan dalam bentuk produktif dengan cara memberikan modal, atau dapat dikembangkan dengan pola investasi.